Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Febri Jazati Syalagan dengan NIM 1804011163. Di sini saya akan melanjutkan percobaan dari praktikum administrasi basis data. Di mana di sini kita akan melakukan yang pertama itu ada menentukan primary key menggunakan statement create table. Yang kedua ada menentukan primary key menggunakan statement alter table. Yang ketiga ada constraint not null dan null. Yang keempat ada constraint default. Yang kelima ada mengubah kolom menjadi nol. Berikut tahap-tahapnya. Check it out. Langkah pertama, kita buka MySQL command line client, lalu ketikkan password yang sudah pernah kita buat di percobaan sebelumnya. Setelah itu tekan enter, lalu muncul tampilan seperti ini dan kemudian kita akan memanggil nama database yang sudah pernah kita buat di sebelumnya dengan sintak use Febrija. Kemudian kita akan menampilkan dengan sintak show tables. Langsung masuk ke tutorialnya, yaitu yang pertama tadi adalah menentukan primary key menggunakan statement create table. Langsung saja kita ketikkan yaitu create space table space user, buka kurung, enter. Nah, untuk selanjutnya seperti tampilan pada video. Nah, setelah selesai semuanya, tekan enter lalu kita akan menampilkan tampilan dari sintak yang telah kita buat dengan perintah dash user.2 enter. Nah, berhubung di sini saya salah membuat perintah, maka akan saya ulangi sehingga tampilan table muncul seperti gambar di video. Kemudian, constraint primary key juga dapat dituliskan pada akhir statement, seperti pada contoh pembuatan pada video. Untuk menghindari error, sintaknya jangan sampai salah ya. Setelah semuanya selesai, tekan enter, lalu kita akan menampilkan tampilan dari sintaks yang sudah kita buat dengan perintah dash rows.2 enter. Oke, lanjut ke perintah selanjutnya, yaitu jika primary key terdiri dari beberapa kolom, maka constraint primary key harus ditulis pada akhir statement, seperti contoh pada video berikut ini.
Nah, di sini saya keliru. Saya minta maaf karena saya salah membuat tanda atau sintak. Yang seharusnya buka kurung, tetapi yang saya buat adalah titik koma. Kita ulang saja sesuai sintak yang benar, yaitu create space table space user underscore roles buka kurung. Lanjut, setelah menekan enter, kita masuk ke sintak berikutnya, yaitu user underscore id space int space node space 0, enter. Oke, lanjut lagi. Selanjutnya yaitu row underscore id space int space node space 0, enter. Selanjutnya primary key buka kurung user underscore id, row underscore id tutup kurung, enter. Lanjut lagi, foreign key buka kurung user underscore id tutup kurung space reference space users buka kurung user underscore id tutup kurung, enter. Oke, yang terakhir, foreign key buka kurung row underscore id tutup kurung space reference space roles buka kurung roll underscore id tutup kurungnya 2 kali titik koma, enter. Mohon maaf, di sini ada kesalahan lagi atau error dikarenakan di baris keempat saya lupa mengetik koma. Nah, dikarenakan error, di sini saya akan mengulang sintaknya kembali hingga perintah yang ditampilkan tidak error lagi.
Di sini ada beberapa kali saya melakukan kesalahan atau error. Saya mohon maaf dikarenakan di perintah sebelumnya saya tidak menggunakan s pada kata user. Namun di sini saya menambahkan s dan terjadilah error. Oke, karena tidak error lagi, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu menentukan primary key menggunakan statement alter table. Dan di sini kita akan melakukan percobaan, yaitu membuat tabel T1 seperti yang terlihat di video. Baik, setelah selesai dan tidak error, kita lanjut ke percobaan kedua, yaitu menjadikan ID sebagai primary key. Oke, setelah semuanya selesai dan tidak ada yang error, kita akan menampilkan tampilan dari T1 dengan sintak dash space T1.2 enter. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap constraint not null dan null. Oke, sambil kita mengetik sintak yang sesuai dengan perintah, saya juga mendapat pemahaman, yaitu kolom title dan start underscore date diset sebagai not null. Kolom ID memiliki constraint primary key yang secara otomatis memiliki constraint not null. Kolom n underscore date dapat memiliki nilai 0 karena ketika data task ditambahkan pada tabel task, belum diketahui kapan task tersebut berakhir. Sebaiknya constraint not null diterapkan pada seluruh kolom pada sebuah tabel, kecuali ada alasan-alasan khusus sehingga not null tidak dapat diterapkan. Nilai 0 membuat query menjadi semakin kompleks. Oke, setelah semuanya berhasil, tekan enter, lalu kita akan menampilkan tampilan pada test dengan sintak dash test (2) enter. Oke, kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu constraint default. Nah, sintaknya yang sesuai pada video berikut ini. Nah, constraint default ini digunakan untuk menetapkan nilai bawaan pada suatu kolom. Sehingga ketika penyisipan data, jika kolom tersebut nilainya tidak ditetapkan, maka secara otomatis akan diisi dengan nilai default-nya.
Setelah selesai dan tidak ada yang error, kita akan menampilkan tampilan pada inventory, yaitu dengan sintak this inventory, titik koma, enter. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah tabel baru lagi, yaitu dengan nama contoh underscore att. Berikut sintaknya yang sesuai pada video. Nah, setelah sintak dari table contoh underscore att tadi sudah kita buat, kita akan menampilkan tampilan dari table tersebut dengan sintak des space contoh underscore att, titik koma, enter. Nah, setelah kita membuat sebuah tabel baru dengan nama contoh underscore att tadi, maka kita akan memasukkan sebuah nomor, nama, umur, dan kode pos dengan sintak berikut ini seperti yang terlihat di video. Nah, di sini pada nama, umur, dan kode pos bisa diganti dengan sesuai keinginan masing-masing. Asalkan sintak yang diketik atau yang ditulis sesuai dengan perintah yang benar.
Mohon maaf, di sini ada kesalahan lagi karena sintak yang saya tuliskan belum selesai, namun saya ketekan enter, maka terjadilah hal seperti ini. Nah, di sini kita juga dapat pemahaman dan dapat juga dilihat pada video bahwa jika nilai 0 diberikan kepada kolom nama yang telah ditetapkan constraint not null, MySQL akan memberikan pesan error. Pada kolom no, ketika diset lompat dengan 6. Untuk kolom selanjutnya akan tetap ditambah sebanyak 1 karena dikenai atribut auto increment. Nah, karena sudah muncul error, maka kita lanjutkan perintah sesuai sintak yang benar. Oke, karena tidak ada yang error lagi dan sudah selesai, kita akan menampilkan tampilan dari table contoh underscore att yang sudah kita masukkan nama, umur, kode pos yang kita inginkan. Dengan sintak select bintang from contoh underscore att.2 enter. Nah, setelah semuanya selesai, kita masuk ke tahap akhir, yaitu mengubah kolom menjadi not null. Di sini, untuk menetapkan kolom yang pada awalnya tanpa constraint not null menjadi memiliki constraint not null. Sintaks dasar yang digunakan adalah yang terlihat pada video. Nah, contoh di sini adalah cara mengubah kolom n_date pada table task yang telah dibuat sebelumnya. Pada awal pembuatan table, kolom n_date belum menggunakan constraint not null. Dan tahap terakhir adalah kita akan menguji coba perubahan table task dengan memasukkan data seperti yang terlihat pada video.
Oke, setelah semuanya selesai, kita akan menampilkan tampilan dari table task dengan sintak select space bintang space from space task titik 2 enter. Dan jika berhasil, maka selesailah percobaan kita kali ini. Sampai di sini video saya, hanya itu yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.